Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Darmiati, CPNS Sintang Laksar Angkatan 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Kegiatan belajar pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu pemerintah dan digaji berdasarkan perundang-undangan. ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Berikut beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPK. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Hak perlindungan seperti disebutkan di atas wajib disediakan oleh pemerintah untuk PNS berupa 1. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Hak PPK. Sementara itu, PPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk PPK dijabar lebih lanjut sebagai berikut. 1. Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN antara lain 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya mendapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisiensi. Kegiatan belajar 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkan objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan
prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Untuk menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh pejabat dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dimiliki oleh calon pegawai. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM dilakukan dengan melihat pada kemampuan dan seseorang dalam untuk melaksanakan pekerjaan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, gender. Objektivitas ini dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM dan secara terbuka. Sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik, sistem ini biasanya disanding dengan spoil system. Undang-undang ASN secara jelas mengakomodasikan prinsip merit dalam pelaksana manajemen ASN. Aparatur sipil negara ASN merupakan motor penggerak pemerintah, pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dalam masyarakat. Sistem merit juga sepenuhnya mendasarkan proses pengajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pertimbangan kualifikasi, dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksana sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Perencana kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat, berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencana untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu, kelompok, atau pertimbangan subjektif lainnya. Untuk mendapatkan pegawai yang tepat dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan 1. Pangkat dan jabatan dalam ASN. 2. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi. 3. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi kompetensi. Yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja bersungguh dari seorang pegawai. Yang kelima, promosi pegawai dilakukan berdasarkan kinerja pegawai. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN. Bahkan, undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit. 1. Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara. Kegiatan belajar 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan, pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPK meliputi penetapan kebutuhan pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan institusi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan
rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan berlaku. Peraturan perundang-undangan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Organisasi. Korps Profesi Pegawai ASN memiliki fungsi antara lain: 1. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN. 2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. 3. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang keempat, menyelenggarakan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, antara lain data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal non-formal, riwayat jabatan dan keangkatan, riwayat penghargaan tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan dan kompetensi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.